Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat komutener semua. Aduh, jangan bosan-bosan ketemu lagi sama saya Norma Hafidlu di materi pembelajaran online cara mudah membuat laporan keuangan usaha kecil. Hari ini kita bahas apaan sih? Uang lagi. Ya harus begitu. Kalau nggak begitu kita tidak akan bisa membuat laporan keuangan dengan baik secara sederhana. Oke, kali ini adalah materi pembelajarannya tentang pencatatan buku persediaan barang. Ya, sebelum kita mempraktekkan bagaimana membuat buku persediaan barang, ya, kita bahas dulu beberapa materi tentang persediaan barang supaya teman-teman komutener semua tahu ya apa sih yang berkaitan sama persediaan barang. Persediaan barang adalah barang yang kita beli, kita simpan di warung itu untuk dijual kembali dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Nah, persediaan barang atau disebut juga inventory bisa dikatakan sebagai aset atau harta kita yang menganggur, yang menunggu untuk dikeluarkan, artinya menunggu untuk dijual. Makanya persediaan barang ini merupakan salah satu termasuk aktiva tetap, aktiva lancar maksud saya ya. Jadi persediaan barang ini adalah salah satu harta lancar. Makanya kenapa ada di saldo awal kita. Nah, untuk persediaan ini ada bagi kita yang punya usaha yang kita beli, kita jual kembali. Tapi kalau kita beli tidak untuk dijual kembali, kita tidak perlu membuat juga buku persediaan barang. Tapi secara umum jika nanti kita punya usahanya dagang ya, kita usahakan kita punya catatan buku persediaan untuk mengetahui stok barang kita. Tapi kalau misalkan usahanya barbershop, salon, bengkel, laundry, itu tidak perlu kita buat catatan persediaan barang kita. Ya, kalau memang ini barangnya tidak untuk dijual kembali gitu. Nah, selanjutnya adalah buku persediaan. Apa itu buku persediaan? Buku persediaan adalah buku yang dipergunakan untuk mencatat keluar masuknya barang persediaan yang ada di gudang atau di toko atau barang kita yang ada di warung. Ya, metode persediaan yang digunakan untuk mencatat itu biasanya ada metode fisik. Apa itu fisik? Metode yang mengharuskan perhitungan barang yang masih ada pada saat tanggal kita menyusun laporan keuangan. Yang kedua, metode perpetual, metode di mana setiap jenis persediaan dibuat rekening sendiri-sendiri yang merupakan buku pembantu persediaan. Artinya gini, kalau fisik itu kita buat buku stok persediaan barangnya, ya harus ada pada saat kita bikin laporan. Sedangkan metode perpetual itu kita membuat daftar satu-satu. Kalau barang kita itu ada 100, maka kita punya 100 buku persediaan. Itu kalau metodenya perpetual. Tapi kalau metode fisik cukup kita buat buku yang sederhana seperti yang akan saya sampaikan nanti, ya. Transaksi yang dicatat pada buku persediaan barang itu apa aja? Ya, yang berhubungan dengan persediaan ya beli dan jual ya. Jadi transaksi pembelian catat di buku persediaan. Kita pada saat kita menjual catat juga di buku penjualan. Nah, fungsinya apa kita membuat buku persediaan barang? Yang pertama nih teman-teman komutener ya, untuk memberikan informasi persediaan barang dagang tentang jumlah dan nilainya. Ya, jadi berapa barang dagang kita, berapa jumlahnya, berapa uangnya. Nah, itu fungsinya dibuat buku persediaan. Yang kedua, itu memberikan data persediaan barang yang diperlukan untuk kepentingan perhitungan dan analisis. Yang ketiga, untuk mengontrol penerimaan, penyimpanan, dan pemakaian persediaan barang. Jadi kalau misalkan kita ini jualan, nanti ada yang datang, Bu beli sampo, Bu beli berasnya, Bu beli gula. Sebentar lah, lihat dulu ada gulanya, ada nggak gulanya gitu. Mohon maaf ya, agak sedikit campur-campur nih bahasanya. Ada nggak gulanya? Oh, nggak ada. Itu karena kita nggak punya buku stok. Sebenarnya kalau kita punya buku persediaan, cukup beli. Oh, gula ini habis, harus beli dulu gitu. Jadi jangan sampai ada datang orang mau beli baru bilang gulanya habis. Nah, orang akan kecewa dong beli ke warung kita gitu. Warung itu sering nggak ada barangnya. Nah, diusahakan barang itu ada, teman-teman. Nah, nanti tabelnya seperti apa persediaan barang dagang
kita ini sudah saya buatkan teman-teman. Nah, ada kode barang ya, ada nama barang, ada harga beli, ada harga jual, ada jumlah barang awal, ada nilai persediaan awal, ada juga barang yang dibeli, jumlah barang yang terjual, sisa barangnya berapa, sama kondisi serta nilai persediaan akhir yang digunakan nanti untuk laporan keuangan selanjutnya. Nah, bagaimana teman-teman untuk persediaan barang dagang? Tidak terlalu sulit kan ya. Jadi fungsi persediaan barang juga itu nanti bisa digunakan untuk menghitung harga pokok penjualan pada saat kita membahas laporan keuangan laba rugi ya. Cukup sampai di sini aja dulu untuk persediaan barang dagangnya, teorinya. Jika ada hal-hal yang mau ditanyakan yang berkenaan sama teori ini, boleh Anda langsung menghubungi di grup WA pembelajaran online atau langsung ke saya selaku pengajarnya Ibu Nurma Hafidlu. Sampai jumpa di video selanjutnya, yaitu praktek membuat buku persediaan barang dagang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.